Hello everyone, welcome back to the class. Uh, how are you today? I hope you guys are doing fine. In today's lesson, we're going to talk about the generic structure of biography. We have discussed a lot about the biography, and we also have talked about the adjective that form biography. So, biografi dan adjective yang kita bahas kemarin akan digunakan dalam penulisan biografi. That's why hari ini we're going to talk about generic structure of biography. Apa itu generic structure of biography? Itu adalah cara penulisan biografi dan bagaimana cara mengidentifikasi biografi tersebut. Right. So the objective of today's class is we will learn to analyze the meaning of the short text and simple biography of famous personalities. So at the end of the class, diharapkan semua siswa itu nanti mampu untuk menganalisa biografi sederhana, bagian-bagian dari biografi sederhana tersebut. Okay? Okay. So make sure that you take note if you have something important, for example, to understand, but you think it is not clear yet. You may write a note and then ask a question afterward, right? So you can leave a comment or you can contact me to my personal WhatsApp account. Okay. So that is the objective of today's class. All right. So we have talked about definition, right? What is biography? There's an autobiography and also biography. So this is the definitions of the biography itself. So biography is a true story of a notable person's life written by another person. Remember, the key word here is a notable person. The person that need to be recognized by others by other people. So when it is notable means that it is really it is important for people to know it, right? So basically, if it is the story about, for example, the story of you visiting your grandmother, for example, itu bukan biografi. Why? Karena it is not a notable person, for example. Tapi kalau itu ceritanya Pak Habibie, for example, so it is a biography because it is a notable person's life, right? The notable means that uh, it is uh, it is worth it to be shared to other people. So that's what we call it notable, right? Okay. So it is must be written by other person. If you are talking about your life, so this is not a biography. So it must be written by other person. For example, if uh, if you want to write about Kartini's life, for example, uh, R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. So bukan Raden Ajeng Kartininya yang menulis tentang dirinya, right? It must be other person perspective to write about her life. Why? Because it is considered most what we call it like most trustable. Yeah, if people want to write about their life, so it is not going to be what we call it like it's not going to be trustable because he can made up everything about his life, right? So there the perspective is about him, for example, the perspective is about her, for example, then tidak akan apa namanya ya, tidak akan uh, me- menjadi menjadi lebih bisa dipercaya. Karena kalau dia tulis dengan diri sendirinya, mungkin saja dia akan memperbaiki apa menuliskan yang baik-baik saja, kemudian uh, me, apa namanya menghilangkan yang tidak baik, for example. That is why it must be notable person's life and also it must be written by another person. Okay, so jadi, for example, Sir, gimana cara taunya itu biografi atau bukan?
sometimes itu cerita doang, bukan biografi, for example. So here are common characteristic about biography. Kalau ada karakteristiknya yang sesuai dengan this 5 point, means that it is biography. Okay, so let's see one by one. Number one, describe the person surrounding. Jadi dia bukan hanya jelasin tentang satu cerita, tapi menjelaskan tentang keseluruhan sekeliling dari cerita tersebut, dari aktor yang ada di dalamnya tersebut, dari cerita dari orang yang ingin ditulis, dari cerita orang yang dituliskan tersebut. For example, kalau itu ceritanya cerita Raden Ajeng Kartini, dan akan dijelaskan keseluruhan dari surrounding dari these people. Itu mungkin kayak bukan hanya cerita dia mengunjungi keluarganya, for example, tapi keseluruhan dari cerita tersebut, ya. Contoh bagaimana dia kecil, besar, dan bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh di negara ini, for example. So it must be describing the person surrounding, not only one scenario, for example. Okay, bukan hanya cerita Raden Ajeng Kartini mengunjungi neneknya, for example. Okay, okay. And then number 2, show how to persons affect other people. Maka juga perlu dijelaskan bagaimana orang yang akan kita tuliskan ini berpengaruh terhadap orang lain. Okay, for example, kalau kita tulis tentang B.J. Habibie, for example, maka di dalamnya terjelaskan cerita bagaimana dia bisa mempengaruhi other people life, for example. Jadi kayak bagaimana dia bisa membuat pesawat terbang, kemudian bisa membuat orang-orang bangga, for example. It is about him atau about B.J. Habibie affect other people life. Okay? Okay. Nah, number 3, provide example that demonstrate person behavior. Akan ada cerita yang menunjukkan dia itu baik. Jadi dia bukan hanya dibilang pemain B.J. Habibie adalah orang yang sangat B.J. Habibie adalah orang yang sangat penyayang, umpamanya seperti itu. Gak hanya seperti itu, tapi ketika kamu sebutkan B.J. Habibie adalah orang penyayang, maka perlu dijelaskan, perlu didemonstrate mana sih kegiatan dia, atau mana cara-cara dia, atau mana di kehidupan dia yang menunjukkan bahwa dia itu mempunyai behavior atau attitude itu sebagai penyayang, kayak gitu. For example, dijelaskan bagaimana dia itu sangat mencintai umpamanya istri beliau, for example, bagaimana beliau pun masih mengunjungi makam istri beliau seminggu sekali, padahal udah beberapa tahun meninggal, for example. It is something that can demonstrate the person behavior. Jadi ketika kita tulis kita tulis bahwa dia adalah orang penyayang, maka we need to demonstrate. Okay, perlu ditunjukkan, didemonstrasikan apa sih yang apa yang membuat dia kita sebut penyayang, for example. Okay. Okay. Number 4, supply detail that illustrate the person individuality. Maka harus ada detail dari person individuality. Bagaimana sih perasaan, bagaimana individuality dia, bagaimana karakter dia. Maka itu perlu ditunjukkan. Jikalau itu ditunjukkan di dalamnya, baik langsung atau tidak langsung, maka itu disebut sebagai biografi. Last one, imply or note how the writer feel about person. Jadi karakteristiknya harus menunjukkan rasa penulis atau perasaan si penulis terhadap terhadap cerita yang diberikan, atau terhadap cerita seseorang yang ingin di-assess atau ingin ditulis. For example, kalau kamu menulis cerita tentang B.J. Habibie, for example, maka you need to put how do you feel about that person. For example, kamu menyukainya, itu berarti, kalau kamu menyukainya berarti segala yang kamu tuliskan itu adalah tentang yang baik-baiknya saja, for example. Okay?
Atau kalau kamu tidak menyukainya, for example, maka kamu tulis tentang yang buruk-buruknya saja. So everything is possible, but most of the time people writes the story about notable person's life itu something sesuatu yang baik-baiknya saja, karena ya itu yang ingin ditampilkan kan, a notable person's life. Kalau dia tidak baik, maka he is not worth it to be published to other to the public, for example. Okay? Jadi kalau dia itu layak ditampilkan di publik, maka ya itu harusnya yang bagus-bagus ditulis kayak gitu. Alright. So I think that is all about the common characteristic. Nanti akan kita jelaskan karakteristik yang lebih detailnya lagi. Okay? Alright. Alright. So what is the purpose of the biography? Penulisan biografi tujuannya itu bukan untuk hanya untuk bukan menghibur, for example. Maka purpose of biography is what we call it a biographical recount is to inform by retelling past event and achievement in a person's life. Like we want to retell, okay? So to inform by retelling or to retelling past event. So it means the purpose of biography is to inform, memberikan informasi atau menceritakan kembali past event and achievement. Bukan hanya past event, tapi it must be an achievement in person's life. Apa yang membuat dia perlu diingat oleh dunia, apa yang membuat dia perlu diketahui oleh orang banyak. So that's what we call achievement. Okay? Alright, I think tujuannya udah tahu, tujuan biografi. Okay, this is what we call a generic structure, right? Generic structure itu adalah susunan dari sebuah teks. Artinya kalau ingin menuliskan sebuah teks atau membaca sebuah teks, maka ada susunannya. Jadi kalau kamu ingin menuliskan harus mengikuti susunan tersebut, atau kamu ingin membaca, ya kamu bisa memilah-milih paragraf mana yang kamu ingin tahu terlebih dahulu. It will ease you a lot in grabbing information as fast as you can while reading the biography. Okay? Okay. This is what you need to write in biography. Number one, paragraf pertama, we call it orientation. So orientation is an opening statement introducing the subject. The orientation atau opening statement itu you need to tell people atau mengenalkan, to introduce that subject or to introduce that individual that you want to write about to others, to public, for example. Dan kamu harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Siapa orang yang ingin kamu tulis tersebut? Kenapa? Apa kegiatan? Apa dia yang, atau mungkin apa yang ingin disampaikan dari orang tersebut, for example, atau apa yang cerita yang ingin disampaikan, di mana, kapan, dan how. Okay, this is the type of information that you guys need to cover in the first sentence, atau what we call it in the first paragraph, what we call it orientation, right? Okay, number two, the opening paragraph. It's also still paragraph pertama. In the opening paragraph, it gives the reader the person background. Maka perlu ada person background, such as umpamanya why this person is important and should have a biography written about them, for example. Kalau kamu ingin menulis tentang B.J. Habibie, maka di paragraf pertama kamu harus menjawab who, what, where, and how. Kemudian juga perlu dijelaskan kenapa dia itu menjadi penting untuk diketahui. Okay, what is his achievement, for example, that need to be written about, for example, right? That is first paragraph. Remember, orientation can be, paragrafnya bisa banyak, bisa 2, bisa more than 2, bisa 1, okay? As long as it cover all the information, that's fine. Berarti kalau yang penting posisinya harus di awal. Kalau
orientationnya itu 4 paragraf, berarti paragraf kelimanya baru yang selanjutnya. Okay? Alright, next. Second one, we call it series. Okay? Series. Series is a significant event or are ordered chronologically. I mean, di sini ada sebuah cerita dari yang perlu dilihat dari orang tersebut. Maka it present a series of event, harus ada sebuah event atau beberapa ada kejadian atau sebuah series kejadian yang harus diceritakan secara berurut. Jadi bukan waktu dewasa dulu, kemudian anak-anak, tapi waktu dia anak-anak, kemudian waktu dia remaja, waktu dia dewasa, waktu dia sudah tua umpamanya. Maka harus dijelaskan secara chronological order, artinya harus bersusun. Okay? So here the writer might refer to a certain time online. Like bisa menggunakan kayak waktu dia kecil, besar, dan sudah dewasa, tua umpamanya, atau mungkin tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini. Jadi kamu bisa menggunakan timeline, beberapa timeline. Bisa per tahun, bisa per event, atau bisa per situasi dia, for example. Jadi that's what we call timeline. Okay? So that is a series of event. This is very important karena disinilah orang bakal mengetahui karakteristik dia, orang juga akan mengetahui contoh why he need to be recognized by other people, for example. Kalau kamu menulis, for example, tentang B.J. Habibie, maka di sini ada cerita ketika dia muda, ketika dia dewasa, ketika dia belajar di Jerman, for example, dan ketika dia mendapat penghargaan, ketika dia mampu menyelesaikan masalah. So this is the most crucial part of the genre structure in biography. Okay? All right. Next. Last one, it's reorientation. Remember, for events, it can be more than 1 paragraph. It can be more than 2 paragraph. It can be more than 5 paragraph. Okay? You can take as long as you want. Jadi, kalau umpamanya itu butuh 5 paragraf, maka selanjutnya baru reorientation. Okay? Event harus ada posisinya di setelah orientation. Terserah dia beberapa paragraf. Now, reorientation, it must be after event. What is reorientation mean? It is a closing statement explain how this person will be remembered and sometimes give the writer's opinion. So, berarti di sini ada dua. Reorientation itu adalah conclusion with comment. Conclusion, kenapa tadi orang ini bagus, kenapa orang ini perlu ditampilkan ke publik, dan juga komen dari penulisnya, bagaimana perasaan si penulis atau opini si penulis tentang orang tersebut. That's why it has been made a summary and evaluation of the person achievement. Okay? Bukan kepada bentuk tubuh, bukan kepada cara berbicara, bukan kepada cara umpamanya cara melihat si orang tersebut, tapi adalah person achievement, kepada person achievementnya. Okay, maka fokus dari opini tersebut adalah kepada person achievement, right? Oke, nanti akan kita lihat contohnya, ya. Oke. So this is a language feature. Language feature digunakan ketika kamu ingin menulis tentang biografi, maka harus seperti ini tulisannya. Oke, harus seperti ini. Atau kalau kamu ingin mengetahui apakah itu adalah language feature seperti janji saya, apakah itu adalah biografi seperti janji saya tadi, kamu akan diberitahukan detail karakteristiknya lagi. Oke. Number one, biography recount use specific name. Berarti harus ada namanya ya. Tidak boleh ada seseorang yang hidup di sebuah kota. No, it must be named with it. Who is that person? Okay. Tidak boleh berarti umpamanya pada suatu hari ada seseorang nenek yang mendatangi. Nggak bisa. Nenek itu siapa namanya? So it must be a specific of people involved in the biography. It is mainly written in simple past tense. Harus menggunakan simple past tense. Tidak boleh menggunakan present tense. Kecuali the final paragraph.
could also include the present tense. Final paragraph boleh pakai present tense, walaupun itu hanya untuk conclusionnya saja. Oke? Berarti dia harus menggunakan past tense di cerita, kemudian untuk final paragraph yang disebut reorientation tadi boleh menggunakan present tense sedikit. Atau hanya untuk sebagian sebagian conclusion saja. Oke? Use names of specific people, harus menggunakan nama dari specific people, dari orang-orang yang memang spesifik. Ada orang-orang tertentu. Mainly written in simple past tense. Ini udah ya, terulangi. Ini udah terulangi berarti sama dengan ini. Use connection to do with time. Berarti harus ada connective word-nya yang berhubungan dengan time. Contoh, last year, then, at the same time, next, on Tuesday, bla bla bla, later, before, meanwhile. Kalau menggunakan ini, maka kemungkinan dia adalah biografi. Atau ketika kita menulis, kita harus menggunakan ini. Use of action verb, harus menggunakan action verb. Painted, wrote, invented, discover, harus ada kata-kata kerja tersebut. Karena kan ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh si penulis, berarti oleh orang yang ditulis, maka harus dijelaskan dong orang yang ditulis ngapain. Makanya menggunakan action verb, kata kerja, untuk menjelaskan si penulis itu ngapain saja, si orang yang ingin dituliskan ceritanya tersebut ngapain saja. Oke. Contain date link to specific event. Jadi kita nggak bisa bilang umpamanya pada suatu hari, nggak boleh. Maka jelasin tanggal berapa dan hari apa itu. Oke. B.J. Habibie pada suatu hari kuliah ke Jerman, nggak bisa. Maka harus jelasin tahun berapa dia kuliah di Jerman, for example. Can include direct and indirect speech. Ada direct atau indirect speech. Nanti akan kita bahas tentang direct and indirect speech. Direct speech is kalimat langsung, indirect speech adalah kalimat tidak langsung. For example, direct speech adalah saya bilang kepada salah seorang dari kalian umpamanya, saya nggak bisa ngajar hari ini. Maka orang tersebut akan sampaikan kepada kalian, Sermul ternyata tidak mengajar hari ini, itu disebut indirect speech. Karena tidak kata-kata langsung saya yang disampaikan. Kalau direct speech berarti ketika saya bilang kepada orang, Sermul saya nggak bisa ngajar hari ini, maka orang tersebut juga mengatakan kepada orang lain, tahu nggak Sermul bilang apa? Sermul bilang, saya tidak bisa mengajar hari ini. So, it is direct, langsung. Okay, indirect tidak langsung, ada perubahan. Okay, or quote from other source, atau menggunakan sumbernya dari orang lain. Kayak kalau B.J. Habibie umpamanya kita menulis, maka menurut anaknya, umpamanya seperti itu. Anaknya B.J. Habibie, siapa namanya? Letakkan, kemudian masukkan di situ kata-kata si anaknya, maka di situ disebutlah direct. Kalau dituliskan langsung walaupun tidak kata per kata, maka disebut indirect speech. Kita akan belajar ini lagi. Okay? Kita akan belajar ini how to form a direct or indirect speech in English, right? Because there is a complex tenses transformation later on, right? It must be written in third person view. Third person view itu artinya saya mengatakan dia. For example, kalau B.J. Habibie, saya menulis tentang B.J. Habibie, atau kalian ingin menulis tentang B.J. Habibie, maka kalian harus mengatakan bahwa B.J. Habibie atau dia kuliah ke Jerman, atau B.J. Habibie kuliah ke Jerman. Bukan menterjemahkan dia ke dalam diri dari kalian. Jadi tulisannya jadinya nama saya adalah B.J. Habibie, saya ini nggak bisa seperti itu, karena dia harus third person, dia, mereka, so it must be third person. Okay, events are anecdotal in style rather than list of fact and engage the reader. Maka anecdote ini bukan hanya cerita dia langsung saja, it must be an anecdotal in style. Harus ada penulisan cerita dalam bentuknya, berbentuk paragraf lah, bukan hanya list of facts. Bukan hanya fakta pertama, fakta kedua, bukan hanya semacam itu. Bukan hanya masukkan faktanya selangsung.
tapi dia harus ada semacam anekdotal. Okay, what I mean by di sini yang saya maksud dengan anekdotal itu adalah semacam bentuk cerita atau kayak semacam agak gimana ya, agak menarik untuk dibaca karena itu berdasarkan kayak pengalaman pribadi dia, tapi dalam bentuk penulisan yang memang harusnya mudah untuk dibaca, bukan hanya kayak satu ini, dua ini, nggak gitu doang, tapi harus dijelaskan lagi. Berbentuk cerita yang memang seperti layaknya orang bercerita lah. Oke? Oke. Alright, so that is language feature. Kalau kamu ingin menulis, maka harus seperti ini penulisannya. Kalau kamu ingin melihat apakah itu apakah itu biografi, maka harus seperti ini juga. Lihat aja, kalau sudah seperti ini berarti disebut biografi. Okay? Right. Next. Alright. So today, di sini saya menuliskan tentang Raden Ajeng Kartini. Okay. Let's see one by one inti dari this passage. Right. So Raden Ajeng Kartini. In every April 20, people in Indonesia commemorate the Kartini days. No, in April 21, people in Indonesia commemorate the Kartini days. It's a beautiful day for women because it celebrates the birth great lady Ajeng Kartini. Everyone knows who is Kartini. She is our national heroine and great lady with the bright idea. Nah, ini dijelasin tentang who, when, what, where. Who? Siapa di sini yang dijelasin? Dijelaskan di sini bahwa kita akan membahas Raden Ajeng Kartini. When? Ada tanggal di sini. What? Karena ada we want to celebrate the great lady, the birth of great lady, ya kan? Nah, kenapa dia penting untuk dibahas? Maka di sini dijelaskan. Oke, maka karena ini mencakup bahan yang generic structure yang pertama, maka dia disebut sebagai orientation. Oke? Right. So, orientation berarti hanya satu paragraf. Let's see next paragraph. Kartini was born at 1879. Di mana? Nih, Mayong Jepara. Her father was Rama Sosroningrat. Okay. Her mother was blah 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 blah, noble people. She felt like because she got more than ordinary people got. She got better education. Nah, ini dijelasin waktu si Raden Ajeng Kartini itu waktu kecil. In November she married. Nah, ada langsung ke tahun 1903. Kan ini dulu ya. 1879 dulu baru 1903. Artinya dia harus chronological event. Harus berurut. Oke. Nggak boleh married dulu baru jelasin tentang born-nya ini. She married Adipati Joyodiningrat, the head of Rembang Regency, according to Japanese tradition, had to follow her husband, then she moved to Rembang. Nah, ini adalah 1904, setahun setelah dia menikah. Maka disebut chronological event-nya. Kemudian masih di sini karena meninggalnya di sini. Oke, meninggal pada tahun ini. Ini adalah ceritanya in chronological event. Dia menggunakan past tense, past, was. Kemudian apalagi di sini? Was juga. Was juga di sini. Felt. Nah, pokoknya semuanya adalah menggunakan verb to atau past tense. Penulisannya. Oke. Sedangkan di reorientation-nya, oh ya, ini disebut sebagai apa tadi? Event atau chronological event. Nah, ini now Kartini has gone, but her spirit and dream will always be in our heart. Nowadays, Indonesian woman progress is influenced by Kartini. Ini how it affect other people's life.
Instead, call lack of letter, habis gelap terlihat terang. Jadi di sini dijelaskan bahwa bagaimana dia still being remembered by other people, why he still influences other people. Kemudian apa opini penulis? Opini kan opini penulis ya. But now Kartini has gone, but her spirit dream always been our heart. Ini kan opini penulis. Karena itu bukan berdasarkan fakta. Jadi yang ini disebut reorientation. Alright, so that is the example of Raden Ajeng Kartini. I hope you guys can understand the bagian-bagian dari penulisan biografi. Berarti kalau sekiranya ini seracak paragrafnya, kalian tahu juga menemukan mana orientation, mana events, mana reorientation. Okay? Okay. I think that is all, everyone, and thank you for listening. If you have something unclear, please comment or contact me to my personal WhatsApp account. And mungkin akan ada exercise, but I don't know when. It's but not today. Not today bukan di tanggal 3 ini. It can be later. It will be announced in Google Classroom. So just stay tuned and don't forget to upload your note in the designated Google Classroom classwork. Okay? Okay, I think that is all. Thank you, everyone. See you and have a good day.